Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bagaimana istirahat kita malam hari ini? Apakah istirahat yang cukup nyenyak? Saya doakan kita cukup beristirahat malam hari ini, karena istirahat yang cukup akan menghadirkan kesegaran bagi tubuh kita, dan itu membuat kita bisa menerima berkat Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kesegaran hari ini. Kami berterima kasih juga buat berkat Tuhan, terutama firman Tuhan yang kami mau dengar pagi hari ini. Bicaralah Tuhan kepada kami mau belajar mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Urapi kami semua, kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah kelewat batas. Diambil dari 1 Samuel 2 ayat 12-17. Beginilah firman Tuhan. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belaga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab yang baru saja kita baca, kitab Samuel ini menceritakan betapa keterlaluannya sikap kedua anak Imam Eli. Mereka disebut orang dursila karena kelancangannya yang kelewat batas. Perilaku dursila ini tidak terbentuk dalam semalam. Mula-mula mereka hanya mengambil sebagian daging korban yang sedang dimasak umat untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal menurut aturan, daging baru boleh diambil sesudah selesai dipersembahkan. Saat itu Imam Eli tidak tegas menegur. Mereka dibiarkan. Lama-kelamaan keduanya makin nekat. Belum lagi sempat dimasak, daging korban sudah diminta. Bahkan mereka berani memintanya dengan paksa dari tangan orang-orang yang memberikan persembahan. Sikap keduanya sangat mengejutkan umat. Perbuatan anak-anak Imam Eli sudah jelas salah. Mereka kelewat batas, tetapi Imam Eli tidak bersikap tegas. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa yang dibiarkan bisa membutakan hati nurani. Dosa pembiaran ini jangan sampai kita lakukan. Bila ada hal yang tidak berkenan di hadapan kita cepat-cepat segera bereskan. Apalagi kita melihat dosa itu terjadi pada anak-anak kita. Kita wajib menegurnya dengan penuh kasih. Kita tidak ingin agar dosa itu menjadi hal yang lumrah karena dikerjakan secara terus-menerus. Jangan kelewat batas. Ketika dosa sudah dianggap lumrah, kita akan kehilangan rasa bersalah. Dan segala sesuatunya sudah terlambat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau belajar untuk tidak melakukan dosa pembiaran. Bila kami menyadari dosa itu kami lakukan, kami segera sadar dan memohon ampun. Dan bila dosa itu ada di orang-orang sekeliling kami harus menegurnya sebagai bukti kasih kami kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Tak lupa kami memohon berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Dari pagi sampai malam nanti,
pekerjaan, usaha, studi kami dibuat berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.